Rekod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umri waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan pagi ini kita masih diberi nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur sehingga kita semua dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya sampai akhir zaman, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk materi kali ini kita akan melanjut ke bab 2. Kemarin kita bahas tentang mujahadah an-nafs, tentang kontrol diri. Kita bisa mengontrol diri kita dari pengontrolan diri dari hawa nafsu, amarah dan sebagainya. Kali ini kita akan bahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Nah, larangan mendekati zina. Nah, ini mendekati zina, mendekatinya aja udah dilarang, apalagi melakukannya. Di sini. Jadi di latar belakangnya, jadi membahas pergaulan bebas dan ada berpakaian dengan segala konsekuensinya. Bagaimana menghindari pergaulan bebas dan menghindari zina. Jadi di sini nanti bahas materinya ya. Jadi membahas tentang pergaulan bebas, ada berpakaian, terutama bagi kaum hawa atau para wanita, yang mayoritasnya wanita nih di kelas ini, banyak wanita nih, banyak wanita. Terus bagaimana cara menghindari pergaulan bebas dan menghindari zina. Di sini kita juga ada dalilnya. Kita membahas di surat An-Nisa, Al-Isra dan surat Al-Nur. Di surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2, di surat Al-Isra yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabur zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ini dalilnya dalil di Quran surat Al-Isra ayat 32. Oh, ini numpuk bentar. Terlalu menumpuk. Sebentar ini. Nah. Ya. Surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2-nya di An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajalizu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah wa takhuzkum bihima ra'upatum fi dinillahi in kuntum tu'minun billahi wal yaumil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Jadi sini diartikan pezina perempuan dan pezina perempuan dan pezina laki-laki deraklah, ini bukan ya, deraklah masing-masing dari keduanya 100 kali. Diderak itu dicambuk 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan di hari kemudian, hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Maka di negara-negara yang berhukum syariat Islam kayak di Malaysia, kalau di daerah kita itu, di negara kita di Aceh tuh ada hukuman cambuk. Seperti itu. Ini bagi pezina perempuan, pezina laki-laki yang masih perawan bujang. Tapi ada lagi kalau misalnya yang salah satunya sudah menikah, maka dilempar batu. Malah ada yang sampai
diusir, gitu. Jadi itu keras hukum Islam karena saking kejinya perbuatan zina. Karena akibatnya banyak dari zina itu. Jadi setelah saya untuk ke depan, jadi akibat jadi banyak dari keturunan, misalnya dia punya anak, nanti binnya nggak jelas. Misal di perjinahan segala macam, perbuatan maksiat dibebaskan, pergaulan bebas terjadi di mana-mana. Nanti anaknya bagaimana? Apakah ada aktenya? Jadi anaknya jadi kalau kata Kendarin itu bodong tuh anaknya, ya kan? Anaknya jadi bodong, nggak ada identitas, gennya masuknya kemana? Jadi ngerusak turunan, ngerusak tananan. Dari identitas juga udah nggak jelas. Belum dari hak waris, udah nggak jelas juga, ya kan? Jadi banyak. Jadi makanya Allah SWT mengatur atau membuat kalau kayak ini hukum ya, hukum bulan Cina ini sedemikian rupa agar mengatur manusia itu agar hidup tertata rapi. Jadi nggak berantakan. Jadi gini itu malah di suatu daerah itu akibat pergaulan sesama jenis, ada pergaulan sama satu darah itu, maka di sini malah ada yang penyakit, punya penyakit yang berlainan gennya gitu kan, penyakit berbahaya seperti itu. Jadi telah dibuktikan dari kisah-kisah dari sejarah-sejarah zaman dulu juga kan telah membuktikan akibat perbuatan pergaulan bebas ya sekarang timbulnya penyakit AIDS, HIV/AIDS kayak gitu kan, penyakit kelamin segala macam itu saking hinanya bagi pembuat pelaku zina itu akibat pergaulan bebas. Nah, di sini ada analisis kekandungan. Jadi di sini ada istilah janganlah kamu mendekati zina, maksudnya adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina. Jadi memandang perempuan yang bukan muhrimnya, berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya, berpakaian tidak bernutup aurat, melihat film-film yang mengumbar aurat, ya film-film banyak kang nih. Sekarang kamu kalau misalnya browsing-browsing di Google aja udah banyak iklan-iklan yang kayak gitu ya, hati-hati makanya harus kuat-kuat iman sama imun sekarang nih. Menjauhi segala bentuk pergaulan bebas, perbuatan zina termasuk sesuatu yang keji karena perbuatan tersebut menimbulkan keburukan. Merusak tatanan hukum dan sosial. Nah, yang tadi saya ceritakan, merusak tatanan hukum dan sosial. Jadi kayak tadi warisnya berantakan, anaknya bin apa, dari aktenya juga nggak jelas, anak siapa. Misalnya satu emak bapaknya beda-beda, nanti anaknya kemana nginduknya? Mau bikin berapa kakak tuh, berapa akte kayak itu kan. Merusak harkat martabat manusia tuh, harkat dan martabat. Jadi dia dicemooh, dihina sama manusia, sama orang-orang sekitar, di masyarakat lingkungan juga dibully, dijauhi. Wah, jangan didekati orangnya begitu, tukang rusak, pelakor segala macam, udah banyak-banyak lah. Menimbulkan penyakit sosial. Nah, penyakit sosial seperti HIV/AIDS itu ya. Sebenarnya masih banyak lagi. Nah, di sini ada faktor penyebab, faktor dari dalam. Nah, di sini ada pengertian dulu ya, tadi zina. Nah, sebentar. Mana tadi? Tadi ada analisis kandungan Al-Isra. Sekarang analisis kandungan Al-Nurnya. Di sini ada asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Asbabul nuzul surat An-Nur ayat 24 diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur yang bersumber dari Mujahid. Ketika Allah mengharamkan zina, di sekitar mereka banyak wanita yang cantik tuh, pejinanya banyak yang cantik. Kemudian turunlah ayat tersebut yang menegaskan bahwa wanita pejina hanyalah dikauni oleh laki-laki pejina atau laki-laki musyrik. Nah, jadi jangan dikawin sama orang yang soleh, rusak katanya. Rumah tangga juga hancur kalau misalnya ada salah satu dari mereka yang tukang zina. Nggak ada rumah tangga yang awet. Nah, pada surat An-Nur ayat 2 menegaskan tentang kejinya perbuatan zina sehingga Allah menetapkan sanksi hukum dari Allah sangat berat. Pelaku zina diberikan hukuman. Yang dikenakan hukuman kedua pelaku zina. Jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang belum menikah, nah itu saya bilang, maka hukumannya didera 100 kali tanpa belas kasihan.
Jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, maka hukumannya dirajam, yaitu dilempari batu setengah badan hingga meninggal. Saking beratnya. Itu hukum dunia. Syariat Allah, hukum Allah. Kalau di akhirat, bertanggung jawabnya ini di akhirat kan. Pelaksanaan hukuman dilakukan di tempat umum agar dilihat banyak orang, agar menjadi efek jera, agar orang tidak melakukannya lagi. Jadi selanjutnya tentang adab berpakaian sesuai ketentuan syariat Islam. Memahami adab berpakaian menurut ketentuan Islam untuk aurat ya. Menghayati adab berpakaian, menerapkan adab berpakaian dan membiasakan adab berpakaian. Jadi kita harus tahu juga batas-batas aurat perempuan dan laki-laki. Laki-laki dari punggung sampai dengkul gitu kan. Dari pusar sampai dengkul tuh laki-laki auratnya. Perempuan batas dari telapak tangan. Wajah juga ada yang pakai cadar kan sekarang ini. Nah, di sini pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Nih, faktor penyebabnya nih. Kita kadang tergoda atau ini lemahnya pemahaman iman nih, dan Islam. Jadi kita nggak tahu nih hukumannya gimana, efeknya apa, sebab akibatnya kalau kita melakukan hal tersebut tanpa berpikir panjang, hanya memikirkan kenikmatan sesaat tanpa memikirkan jangka panjangnya. Kadang-kadang masih muda, udah duluan, misalnya ada yang putus sekolah gara-gara pergaulan bebas, akhirnya masa depannya kan jadi hancur tuh. Lagi anak sekolah karena pergaulan bebas, akhirnya tanggung jawaban sekolahnya putus, orang tuanya nggak mengurusin, nah, dibelangsak dah. Jadi faktor dari dalam, lemahnya pemahaman iman dan Islam, bisikan setan, pola pikir, rasa ingin tahu dan ingin mencoba. Nah ini nih kadang-kadang bisikan setan, rasa ingin tahu dan ingin mencoba, lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas. Nah dampaknya kayak apa? Dan ada gaya hidup, kayak liberal, bebas segala macam. Terus komunikasi tidak berjalan baik, komunikasi dengan orang tua, dengan sama teman juga, seperti itu. Mungkin untuk pertemuan ini saja ya. Nanti dilanjut karena waktunya juga terlalu lama juga. Nanti intinya kalian nanti buka materi tentang bab pergaulan bebas. Bab menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Di situ kalian nanti pelajari apa-apa penyebabnya, dalilnya apa, dan batas-batas aurat laki dan batas-batas aurat perempuan. Seperti itu. Harus tahu. Bagi selaku umat Islam, minimal kita menjalankan yang wajib-wajibnya itu. Karena sangat berat sanksinya apabila kita tidak menjalankan hukum-hukum yang wajib dari Allah SWT. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.